bilang amin. Silakan duduk kembali. Ada dulu yang pada ini. Ada satu kata yang mengatakan bahwa Tuhan itu baik buat kita. Tuhan kita itu sungguh luar biasa. Tuhan tidak pernah gagal untuk memberkati kita. Apapun keadaan kita hari ini, apapun keadaan negara kita mengatakan Tuhan kita itu baik. Haleluya. Kita akan lagi punya kita bagi teruskan nama itu. Saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Kasih yang beribu
Sebelumnya kita menyaksikan semusim berlalu. Saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Kau
kami Tuhan, karena kami Bapa sangat rindu dan sangat ingin Tuhan dengan kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami sudah memuji membesarkan nama Bapa. Kiranya puji-pujian kami Tuhan yang sudah kami naikkan boleh menjadi hidup yang baru pada Tuhan, dan menyenangkan hatimu Tuhan, karena kami mau Bapa setiap kehidupan kami rindu untuk menyenangkan hatimu Tuhan, karena Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati pikiran dan pendengaran kami Tuhan, berkati hati kami terlebih Tuhan, agar kami Bapa boleh firman dengan sungguh-sungguh Tuhan, agar firman tidak berlalu dengan sia-sia Tuhan, tapi boleh bertumbuh tetap dalam hati kami, agar kami Bapa bukan menjadi pendengar saja Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, menjadikan hamba-Mu di bawah salib-Mu. Biarlah Tuhan, Kau yang akan berkata-kata dalam hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh Tuhan dicurahkan dalam Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu Bapa boleh kami cerna Tuhan, boleh kami simak dan boleh kami tanam dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa Tuhan, kami tidak izinkan Bapa apapun yang ingin Engkau mengambil firman-Mu dari hidup kami Tuhan, mengambil berkat dari hidup kami Tuhan. Kami percaya Kau yang akan memberkati firman-Mu Tuhan, Kau yang memberkati kami Tuhan, agar kami boleh tumbuh berbuah dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami juga sudah memberikan persembahan Tuhan, Kau berkati kami, agar kami Tuhan boleh memberi yang terbaik Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni kami sebelumnya segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami layak Bapa dan berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah-Mu ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman. Haleluya. Puji Tuhan. 1 Agustus ya. Sudah lagi kita lalui ya, kita lalui hari ini. Puji Tuhan. Kita bisa bertemu kembali di bulan Agustus. Kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus. Semoga kita lepas dari corona ini di bulan ini ya. Puji Tuhan. Hari ini musim apa? Bulan-bulan ini musim apa? Corona. Itu musim tahunan ya. Tadi semusim berlalu, bulan musim ini berlalu. Mungkin kemarin musim mangga, sekarang mangga udah mulai habis, musim jengkol. Dan tapi yang tidak pernah berlalu adalah musim kasih kemurahan Tuhan atas kehidupan kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Jemaat dari rumah katakan amin. Saya sebagai Gembala Sidang dan keluarga besar Tarigan mengucapkan turut berduka cita atas dipanggilnya Oma daripada Ibu Pendeta Muda Jen Anak Kepalin, Ibu Yulin, Oma Yulin Mumu ya. Oma Yulin Mumu kemarin dipanggil Tuhan, ada di Sulawesi Tengah ya. Sulawesi Tengah tidak bisa, cucunya tidak bisa hadir ya di sana sebab terlalu jauh, dan PPKM ini memang membatasi kita semua untuk saling bertemu ya. Tapi ada satu hal yang kita ini kan, bahwa Oma Yulin Mumu sudah pulang ke rumah Tuhan dengan semua yang terbaik. Karena dari ibu ini lahir hamba-hamba Tuhan, anak-anaknya jadi hamba-hamba Tuhan, bahkan cucunya udah jadi hamba Tuhan. Sebentar lagi cicitnya pada cicitnya cicitnya udah ke belakang habis main keyboard ya. Tuhan memberkati kita semua dan berduka cita buat semua keluarga Mumu dimanapun berada. Tuhan menghiburkan karena Mama sudah kembali dengan keadaan yang luar biasa, berkemenangan di dalam Tuhan. Saya juga berduka cita ketika Bapak Rudianto ya, Bapak Kepala DKP Pak Sundar. Saya nggak nyangka kalau hari itu adalah hari terakhir bagi saya bertemu beliau, karena waktu ada pemakaman dari jemaatnya Bapak siapa ya namanya?
Iya, itu meninggal. Saya ada di belakangnya Bapak Gembala persis. Saya karena sedikit yang sangsem ya di badan PPKM, saya tuh tumben ikut ibadah, dan ada di belakangnya persis ibadah di pemakaman. Saat sudah kembali, saya nggak ngerti tuh gimana terjadinya, saya nggak ngerti. Ada Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan semua diaken atau penatua dari GKP, dan saya di situ sama Om Iin ya, ada Om Iin, Pak Dedi pada jauh. Jadi saya selesai itu kami jalan sama-sama. Jadi saya bilang, Bapak mana? Karena mereka bisa berdua kan, terus terpisah. Bapak mana? Itu ternyata lagi ambil motor. Saya bilang, Pak, sehat-sehat selalu ya Pak. Sampai kita bertemu lagi. Dan itu yang terakhir. Saya nggak tahu Bapak pendeta ini kena corona, tapi Tuhan tolong dia. Seberapapun yang Tuhan berikan adalah yang terbaik. Bapak Ibu kasih, seberapapun yang Tuhan berikan adalah yang terbaik. Manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Ya. Puji Tuhan. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan tentang betapa hebat kuasanya bagi siapa? Bagi kita. Betapa hebat kuasanya bagi kita. Mari kita akan baca ayat-ayat ini di dalam Efesus pasal yang 1. Efesus pasal yang pertama, ayat yang saya akan buka dulu di HP saya. Efesus pasal pertama ayat yang ke-19. Efesus pertama ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kita ulang lagi ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kalau kita baca di ayat 18, saya akan baca ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan supaya Yesus menjadikan mata hati kita terang, agar kita dapat melihat pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilan saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Betapa kaya kemuliaannya, kemuliaan Yesus, bagiannya yang ditentukannya bagi siapa? Orang-orang kudus. Siapa yang yakin kita orang kudus? Katakan amin. Inilah ayat yang kita akan ambil di masa-masa sukar ini, di masa-masa yang tidak menentu ini, di mana kematian dan kehidupan itu sangat tipis. Tahun lalu corona yang tahun 2020, kita masih mendengar yang meninggal itu ada di Bekasi, ada di Jakarta, ada di Kerawang, ada di Tangerang, zona hitam, ada di Bandung, ada di Tasik. Hari ini siapa?
bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi di dalam tubuh kita, di dalam hidup kita ini ada kuasa yang maha dahsyat yang bisa mengalahkan segala kuasa apapun yang ada di dalam dunia ini, termasuk kuasa corona. Sakit, penyakit, kekurangan itu, keterbatasan itu. Sekarang bernapas aja dibatasi, saudara, iya enggak? Dengan saudara pakai masker emang bernapas tidak dibatasin? Dibatasin supaya tidak bernapas lebih banyak, tidak menularkan ke orang lain ataupun tertular oleh orang lain. Luar biasa. Dulu kita bisa ngumpul, mau dari pagi sampai pagi lagi, oke, ya enggak? Mau makan jagung bakar sama teman-teman, mau makan sate bakar, mau makan apa segala macam, bisa kumpul. Kita bisa booking, ayo join, kita makan bakso ke sana, bring ke sana. Sekarang tukang baksonya ada apa? Dibungkus. Dibungkus. Tidak boleh makan di tempat. Waduh, mana enak kata kamu, biasa makan bakso panas-panas kuahnya. Kalau makan di bawah dibungkus ya nggak enak, mampu plastik. Ya enggak? Perubahan itu begitu menakutkan. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali ada kuasa Tuhan yang hebat dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Sesuai dengan kekuatan. Kalau kita tahu kekuatan Tuhan itu dahsyat, kita harus imani di dalam diri kita. Tuhan punya kuasa dahsyat. Amin. Jangan kita lemah dengan keadaan. Kemarin saya ikut webinar hamba-hamba Tuhan di Jawa Barat, ada 400 orang hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang. Mereka berkata kepada Bimas Kristennya, Ibu Sirait, dia bilang, Ibu, bisa nggak pemerintah memberikan kita bantuan? Karena di masa PPKM ini gereja tutup, jemaat nggak bisa kasih perpuluhan, jemaat nggak bisa kasih persembahan, jemaat sendiri pusing cari duit buat kehidupan mereka. Bagaimana Bimas Kristen bisa nggak pemerintah kasih sumbangan bagi hamba-hamba Tuhan? Kami ini yang tidak dapat fasilitas apa-apa dari pemerintah. Bahkan untuk Zoom, untuk ibadah online itu dibutuhkan kuota, dibutuhkan handphone yang bagus supaya bisa nyampe ke jemaat-jemaat. Bayangkan saudara, saya tertegun juga kalau ada hamba Tuhan yang begini. Terus dengan bijaksana ketua MD kita, Bapak Ferdinand Rompas, dia berkata, saudaraku hamba-hamba Tuhan sejauh barat, jangan biasakan minta bantuan kepada pemerintah. Jangan biasakan minta bantuan kepada pemerintah. Karena kita dipilih oleh Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan yang ada di Jawa Barat ini. Kita harus memberkati pemerintah kita. Wow. Dalam kekurangan kita, justru kita harus memberkati pemerintah kita. Jangan kita menjadi beban dalam pemerintahan, tapi doakanlah mereka. Doakanlah mereka supaya mereka bisa mengelola setiap anggaran belanja negara, anggaran belanja daerah untuk membiayai seluruh aspek masyarakat. Lalu Bapak Ketua MPI bilang, saya anak hamba Tuhan. Bapak saya dulu Ketua MD Jawa Barat 3 periode. Tapi Bapak saya gak pernah itu minta-minta sama pemerintah. Mau bangun gereja kek, mau beli ini kek, mau beli itu kek, apalagi kalau minta bantuan sembako. Cukupkan apa yang ada padamu, gak apa-apa hari ini makan cesi. Enggak apa-apa hari ini kita makan gak pakai beras, pakai singkong. Enggak apa-apa kita hari ini gak makan saksa, gak makan paniki, gak makan babi panggang. Gak apa-apa, tahu tempe pun ada kuasa Tuhan yang memberkati kita menjadi sehat. Wih,
komitmen, punya integritas, punya satu komitmen yang kuat, harus memberkati pemerintahan Indonesia. Karena engkau ada di Indonesia untuk memberkati pemerintahan yang luar biasa. Hamba-hamba Tuhan ditegur dengan, untung saya nggak usul ya. Kalau saya usul bagaimana ada pemilih, aku langsung tercatat di nama saya di Jawa Barat. Aduh, puji Tuhan. Cukupkan apa yang ada padamu. Berupayalah, berusahalah untuk mencukupkan semua kebutuhanmu, katanya. Yang bisa nanam daun gedi, nanam daun gedi. Yang bisa nanam daun singkong, bisa nanam cabai, nanam cabai. Jangan hanya bisa menanam masalah. Itu luar biasanya. Dan Bapak itu ketawa. Jadi selesai kita Zoom meeting itu langsung ada yang ngeluarin singkong, ada yang ngeluarin pisang, emang bercandaannya. Ayo kita beri salam, ada yang ngeluarin singkong, bener-bener singkong mentah, ada yang ngeluarin paya, ada yang ngeluarin alpukat, ada yang ngeluarin mangga. Memang bercanda itu ya. Udah lama kami gak bertemu, hari ini hari bercanda selesai Zoom meeting. Ada yang ngeluarin alpukat, ada yang ngeluarin apa lagi, ngeluarin jagung, ada yang ngeluarin sopnya. Oh, kita mau makan siang sama sop. Biasanya kalau habis rapat itu kan kita makan-makan. Hari ini makan di rumah masing-masing. Itu hari ini kita mau lihat betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, tetapi dengan sesuai dengan kekuatannya. Apa kekuatannya yang menjadi bagian kita hari ini? Apa sih Tuhan? Kekuatanmu dalam hidupku itu apa? Masing-masing pribadi diberi kekuatan tidak sama, saudaraku. Tidak sama. Mungkin saya dan Ami tidak akan sama. Kita berpuasa berapa hari? 3 jam. Jam 2 jelas dan 3 makan ya. Gitu maksudnya. Tidak sama kekuatan kita. Kuasa Tuhan sesuai dalam kehidupan setiap orang percaya. Kuasa Tuhan atas kehidupan Raja Daud di 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Jemaat yang dikasih Tuhan di rumah pun ikut membaca ayat ini. Para pelayan Tuhan yang ada di gereja pun ikut membaca ayat ini. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, yaitu siapa? Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tiga senjata yang luar biasa. Pedang, tombak, dan lembing. Jangan dulu yang pada nuklir. Tetapi aku mendatangi engkau dengan siapa? Nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin itu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai siapa? Punyai Allah. Yang ke-47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, tetapi sebab tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Kuasa Tuhan atas kehidupan Daud adalah kuasa iman, perkataan firman, perkataan profetik. Daud seorang yang muda, waktu itu mungkin baru 17 tahun. Pipinya kemerah-merahan kayak mangga gedong gincu. Mungkin bibirnya merah seperti delima karena dia anak bapak yang paling bungsu di rumah. Kerjaannya cuma ngurusin ngopeni domba, gak pernah berperang. Tetapi dia punya perkataan iman bersama dengan Tuhan. Ada kuasa perkataan iman, biarlah itu juga kuasa perkataan iman itu ada dalam kehidupan saya dan saudara seperti Daud. Amin. Ada selalu kuasa yang positif, ada perkataan yang positif. Jangan, ya, bisa mungkin baik ya sama papa. Saudaraku, kuatkan kakimu, kuatkan tanganmu, kuatkan tubuhmu.
Daud ini. Ada kuasa ketika dia hadapi masalah yang besar. Dia punya keyakinan kuasa Tuhan lebih dari segalanya. Bocah cilik bisa mempunyai kuasa, apalagi kita yang tua secara roh. Yang kedua, kita akan baca di dalam Kejadian 5 ayat 29 ada kuasa Tuhan atas kehidupan Nuh atau Noah. Kejadian pasal 5 ayat 29, bagaimana ini si Nuh? Ini ayahnya Nuh berkata, dan memberi nama ayat 28 Nuh, biar tahu ayahnya Nuh ini namanya siapa. Ayahnya Nuh namanya siapa? Lamek. Bukan makanan. Bukan makanan apa ya? Lapet. Oh iya, jangan salah ya. Biasanya lagi laparnya Lamek dan Lapet. Lamek dan Lapet dekat. Setelah Lamek berhidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki 128 tahun dan memberi nama siapa? Nuh. Kepadanya katanya, apa arti Nuh? Anak ini akan memberi kita penghiburan dalam pekerjaan kita dan yang penuh susah payah di tanah yang telah dikutuk oleh Tuhan. Coba, Lamek punya iman dan iman itu teruskan kepada Nuh. Kuasa itu teruskan kepada Nuh. Dan Nuh diberi nama yang baik, bukan namanya kesukaran atau orang Jawa bilang rekoso. Susah. Rekoso pisan ya, kan namanya anak laki-laki rekoso. Kalau anaknya perempuan rekosi. Ya? Dia memberi nama Nuh adalah anak penghiburan. Ya, nanti kalau punya anak laki-laki kasih nama Noah. Nuh, anak penghiburan. Ya, kalau punya anak laki-laki ya. Dan Nuh ini kita akan baca di dalam Kejadian pasal 6 ayat 8 dan 9. Kejadian pasal 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Udah namanya anak penghiburan, dapat juga dikasihi Tuhan, punya kasih karunia terus. Ayat 9. Karena apa? Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh bergaul dengan. Jadi perlu kita bergaul dengan Allah sebangsa kita hidup, bukan ketika kita mati. Oh ya, pulang ke rumah Tuhan, ke rumah Bapa di surga, semua muridnya rit. Itu masih karuane. Tetapi yang susah itu selama hidup di dunia ini, Nuh bergaul dengan Tuhan. Ada kuasa yang menyertai Nuh. Ada satu kuasa atas kehidupan Nuh, yaitu kuasa ketaatan. Ya. Tadi Daud punya kuasa iman perkataan, dan sekarang Nuh mendapat kuasa ketaatan. Baca di dalam Kejadian 6 ayat yang kedua. Kejadian 6 ayat kedua. Lalu Nuh melakukan semuanya itu apa? Tepat. Nah, saudaraku, apa? Tepat. Tepat tuh apa ya? Ada yang bisa kasih saya waktu? Tepat tuh apa? Hah? Sesuai perintah. Sesuai. Pas. Ukurannya? Pas. Tidak kelebihan, tidak kekurangan. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Segala sesuatu yang ada di dalam ketepatan dan ketetapan Tuhan membawa Nuh selamat. Waktu air bah turun, coba Nuh gak tepat bikin bahtera, ukur-ukurannya salah. Nuh kesinggung sama teman-temannya, Nuh kesinggung sama orang-orang sekitarnya, dibilang, Nuh, kamu tuh udah gini ya. Orang mah bikin perahu
walaupun orang semua melecehkan dia, menertawakan dia pede aja. Kalau di zaman sekarang lo ngomongin gue bodoh amat, yang penting gue taat sama Tuhan gue. Hari ini tuh dikatakan bahwa dia punya ketaatan yang luar biasa. Kuasa ketaatan dalam menyelamatkanmu dan keluarga dan binatang yang ada di dalam bahtera. Nuh itu bukan insinyur. Nuh itu bukan S1, S2, S3. Tetapi dia berjalan dalam ketaatannya Tuhan. Sehingga dia tepat bikin bahtera tanpa bocor, tanpa rusak, tanpa lupa ngasih bautnya mungkin. Di mana dia harus kasih tahu binatang ini di sini, binatang ini di sini. Aduh, Nuh kayak bikin taman safari di bahtera. Mikirin makannya aja bingung saudaraku. Saya aja kalau masak, hari ini masak apa ya? Bengong. Tukang sayur udah datang, kita tinggal puterin tuh tukang sayur. Masak apa ya? Apalagi Nuh, segitu banyaknya binatang bersama keluarganya, dia harus pikirkan apa yang menjadi konsumsinya. Tapi Nuh taat, amin. Nuh taat tepat seperti apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan perintahkan. Hari ini kita mau mengalami kuasa Nuh. Yang Nuh buat itu tepat. Saudaraku, tidak usah saudaraku mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan diri sendiri. Asal saya tahu Tuhan taruh dalam hati saya dan itu suatu kebaikan, jangan lakukan. Karena berkat itu ada. Berkat itu luar biasa, keselamatan bagi seluruh rumahnya. Yang ketiga, kuasa Tuhan atas kehidupan Daniel pasal yang ke-6 ayat 11. Ada kuasa Tuhan, yaitu kuasa kesetiaan seorang Daniel. Daniel 6 ayat yang 10 dan 11 ya. Lalu orang itu bergegas 12 kata tadi. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkat-tingkat, ada jendela-jendela yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Ada peraturan pemerintah PPKN, gereja ini ditutup sementara. Bagaimana Anda dan saudara? Hore! Tidak usah bangun pagi, tidak usah minggu ke gereja, tidak usah rabu ke gereja, tidak usah sabtu ke gereja. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Begitu? Tidak. Siapa yang menyembah Tuhan Allahnya akan dimasukkan ke dapur api, akan dimasukkan ke gua singa. Kita PPKM cuma nggak boleh beribadah loh ya. Di dalam PPKM itu ada peraturan boleh pemberkatan nikah di bawah 30 orang. Boleh ada acara kematian di bawah 30 orang, tapi bukan ibadah. Jadi saudaraku kemarin ada yang protes, kenapa di gereja ada ibadah pemberkatan nikah? Baca dong aturan PPKN. Jangan kau protes sebelum kau baca. Boleh, saudara.
kecuali mengadakan pesta resepsi, itu pun boleh take away. Bener kayak waktu Billy sama Doni bawa balik ini sama Dewi, aduh karena Doni kedinginan jadi mama es krim. Nah dinginnya Doni kedinginan saudaraku. Oke deh, Billy dan Doni kan tadi, tapi Billy dan Dewi suami istri. Kalau Doni sama Dewi OTW. Maksudnya ojo takon wae isi. Daniel berdoa 3 kali sehari, tetap seperti yang dibiasakannya. Ayo saudara, kalau kita kebenaran gereja ditutup 3 hari benar, hore! Malam minggu bisa nonton bola sampai pagi, gak usah takut dimarahin istri suruh bangun. Ya enggak ya? Bapak-bapak di rumah ya? Ya. Kita bisa begadang sampai pagi. Biar gak usah dibangunin nyonya, gak usah dibangunin istri. Hore! Adakah kita punya sikap begini? Bagaimana kita boleh merasakan hebatnya kuasa Tuhan kalau kita tidak melakukan sifat daripada Daniel ini, kuasa di dalam ketaatan. Ketika Daniel ketahuan tetap beribadah kepada Tuhannya, apa yang dikatakan? Masuklah ke dalam. Ayo, Daniel masuk mana yuk? Dihukum masuk mana? Gua singa apa gua kecoa? Gua singa, ya. Yang gak pernah bersekolah minggu hari ini diceritakan bahwa Daniel itu ketika dia sering berdoa bukan dapat berkat, bukan disayang oleh raja, malah dimasukkan ke dalam gua singa. Singanya itu tidak diberi makan selama 7 hari. Bayangin, Blacky gak dikasih makan sehari aja nungguin pintu minta makan. Bagaimana sih singa 7 hari tidak dikasih makan? Kayaknya begitu, belum langsung habis. Dan singanya itu gak satu. Singanya itu ada beberapa ekor. Dan singanya itu bukan singa bayi atau singa lansia yang gak ada giginya. Singa tempat penghukuman Raja Darius itu adalah singa-singa yang perkasa, singa-singa yang muda, yang selalu merasakan lapar dan haus akan makanan. Ada satu kisah ya. Daniel 3 ayat 16. Ini teman-temannya Daniel, yaitu siapa? Daniel 3 ayat 16, 17, 18 kita akan baca. Lalu Sadrak, Mesak dan siapa? Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan ya Raja. 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja siapa? Dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Ancamannya apa? Sadrak, Mesak, Abednego, ancamannya apa? Dapur api menyala-nyala dipanaskan 7 kali. Makanya ya, kalau orang suka pakai angka 7 itu angka sempurna. Pitung turunan kita belum bakal ngomong karo sira. Dia belum tahu 7 turunan, 2 turunan dia udah mati. Mami saya baru 2 turunan sudah meninggal. Pitung turunan kita orang bakalan ngomong karo sira, orang bakalan bau karo sira. Mendingan mengkene. Pitung turunan kita suki. Kita keturunan keloro, berarti kebagian sugi. Kasihan yang keturunan ke-8 habis. Ada 2 konotasi sih, bisa habis bisa tambah
saya, ya enggak? Mending bicara yang rezekinya 7 turunan. Aku jadi diberkati Tuhan. Oh, papiku turunan 1, aku turunan kedua masih diberkati Tuhan. Turunan ketiga Moses masih diberkati Tuhan. Anak Moses masih diberkati Tuhan. Terus 7. Mending kata-katakan itu. Seandainya Tuhanku tidak dapat melepaskan aku dari dapur api, aku tetap tidak akan menyembah dewa Tuhanku dan tidak akan menyembah patung emas buatan Tuhanku. Dan akhirnya saya terpesat akan dimasukkan ke dalam dapur api yang nyala-nyala 7 kali pada saat orang yang melemparkan aja mati terbakar. Apa yang dilakukan Sadrak, Mesak dan Abednego? Langsung meluntung jadi tulang seperti orang dikremasi. Saudara, kalau orang lihat orang dikremasi ya, dikremasi itu dibakar. Sekarang nggak pakai istilah dibakar, di oven. Emang kita terigu ya, kue di oven. Itu begitu kita kena panas, peti masuk di dalam mulut. Langsung habis itu peti. Bunga dulu, bunga peti, habis kan ada bunga tuh di atas peti. Habis terus orangnya. Saudara mau tahu kalau orang dikremasi atau dibakar atau di oven, itu begitu suhu panas menempel pada mayat, itu akan melengkung. Bukan aku nakutin, emang ini jadi saya lihat sampai akhir. Kalau saudara saya ada dikremasi begitu, saya lihat sampai akhir. Nanti beberapa jam kemudian itu akan menjadi kerangka, balik lagi, terus akan jadi kerangka. Itu kerangka tulang itu tidak langsung hancur, saudaraku, kecuali ada yang pengetahuan atau satu metode di mana ya negara mana itu bisa langsung hancur jadi abu. Tapi kalau di Indonesia tidak, itu tulang saudara ditutupi. Apa ditutupi itu? Dihancurin, dikeprung itu. Kayak kita pakai palu, puk, dan tulangnya hancur, nanti habis itu di blender. Habis di blender diayak. Yang abu tipis, abu lembutnya masih dimasukin dulu, nanti yang abu masih kasarnya di blender lagi. Saudara mengalami berapa hal? Nah ya makanya ya, kalau dikremasi itu begitu. Nah itu baru abunya dimasukin ke sabung atau ke dalam tempat, nanti dilarung katanya ke laut ya gitu. Menurut iman dan kepercayaan mereka, itu sih nggak salahin mereka. Dia biarin aja. Tetapi Tuhan bilang, dari tanah kembali kepada tanah. Jangan kita dari tanah jadi abu kosong lagi ya, jangan. Itu abunya putih, saudara, lembut, karena abu pulang ya, lembut abunya. Sadrak, Mesak, Abednego menari-nari memuji Tuhan, bahkan bukan bertiga jadi 4. Satu di antaranya itu seperti anak dewa penuh dengan cahaya. Di dalam cahaya ada cahaya, itu siapa sendiri? Tuhan Yesus, Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Makanya saudara, jangan punya iman SD, jangan punya iman SMP, tapi harus punya iman SM. Imannya Sadrak, Mesak, Abednego. Amin. Kuasa kesetiaan Daniel, Sadrak, dan Mesak, Abednego membawa kesaksian. Yang terakhir, kuasa Tuhan atas kehidupan Ayub. Kita akan baca Ayub 23 ayat 10. Kuasa Tuhan atas kehidupan Ayub adalah kuasa apa? Ayub punya kuasa apa dari Tuhan? Kuasa kesabaran menanggung apa? Penderitaan. Jadi kalau saudara putus cinta, jangan bunuh diri, rugi, cari yang baru. Amin. Cari yang baru. Sebab di dalam kita tuh ada kuasa menanggung penderitaan. Kalau saudara tuh sakit, saudara jangan bilang, aduh mati bela kita. Lara bisa. Saudaraku, yang gak mau mati itu banyak.
Jadi saudara jangan pilih mati sebelum Tuhan hidupkan. Jangan diminta, mati itu pasti datang. Tapi perkatakan harus sehat. Amin. Kakiku ini masih dipakai Tuhan. Yang sakit kaki hari dia pukul kakimu, tepak kakimu ini masih dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Lambungku sakit Tuhan, lambungku ini masih dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Kepalaku sakit Tuhan, dalam nama Yesus kepalaku masih aku pakai untuk melayani Tuhan. Kalau kau yang bertindak dengan perkataan dan kesanggupan menanggung segala penderitaan, engkau akan seperti Ayub. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya dia memuji aku. Jadi pencobaan itu datang dari iblis. Pencobaan itu bukan datang dari Tuhan, pencobaan itu datang dari iblis dan kedagingan kita. Sudah tahu darah tinggi, dapat korban kambing, wis masak baik, makan dimakan sendiri, jadinya darahnya tinggi. Sudah tahu darah tinggi, nggak boleh makan terlalu banyak yang asin-asin. Goreng tempe asin, goreng cuma asin, pindangnya asin, daunnya asin, sayurnya saya asin. Pencobaan yang didatangkan bagi sendiri. Seandainya dia memuji aku akan timbul menjadi. Siapa yang gak senang dikasih emas? Walaupun itu emas kamu atau Mercedes, kan enggak? Seperti emas. Kuasa kesabaran Ayub menanggung penderitaan. Saudara, kalau mau mengalami penderitaan, jangan bilang Tuhan saya tidak kuat, saya tidak sanggup, saya bawa bendera putih dan saya menyerah. Tidak sanggup, berhenti. Suami cerai, anak pergi kau dari sini. Keluarga jauh-jauh dariku. Aku sudah menyerah dengan kalian. Aku sudah tidak sanggup. Dilukai, disakiti, dan telah punya hati yang terluka. Waduh, tambah jadi ya. Apalagi kalau udah muliakan saja aku pada ibu atau ayah. Mulai saya bingung kalau dipulangin Pak Erwin gak punya ibu, gak punya bapak. Dipulangin kemana? Kepada asuhan. Saudaraku, ada kesabaran untuk menanggung penderitaan. Tetap semangat Tante Nok. Tetap semangat Bu Eri. Penderitaan itu datangnya bukan dari diri kita sendiri aja, kadang-kadang dari orang luar, kadang-kadang dari keluarga kita. Harus siap. Seperti Yusuf, Kejadian 45 ayat 5. Kejadian pasal 45 ayat yang 5. Doni, jangan ngantuk. Kejadian 45 ayat 5 kok. Kita akan lihat cerita tentang Yusuf. Ini tadi Ayub ya, kuasa penderitaannya. Kalau saudara pengen tahu penderitaan Ayub, baca kitab Ayub. Oh Yohan, baca kitab Ayub. Kayak mana si Ayub itu? Menderitanya luar biasa. Ya. Kejadian pasal 45 ayat yang kelima. Iya. Bikin TV baik dong. 5 dong. Semangat dong. Oh. Kejadian pas 5 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului. Saudara, dalam penderitaan Yusuf. Yusuf yang dulu kalau dia langsung dijadikan menteri di Mesir atau perdana menteri di Mesir, orang kedua dari Firaun. Anak yang doyan mimpi, saudaraku. Anak yang doyan mimpi. Kira-kira orang percaya nggak kalau anak doyan mimpi?
penderitaan. Supaya apa? Supaya dia bisa tampil menjadi pemelihara kehidupan keluarganya. Amin. Jadi saudaraku, kalau hari-hari ini Anda harus bekerja keras, Anda harus membanting tulang. Jangan kayak Blacky ya, banting tulang sapi, tak. Anda harus berkata, sebab untuk itulah aku bekerja keras. Sebab itulah aku menderita. Karena Tuhan buat aku untuk menjadi pemelihara kehidupan. Engkau mungkin kayak Abang Alfa di Cina itu menderita. Makan gak cocok, ngomong orang ngerti kabeh. Cincola. Bayangin, dia kayak enak-enak kesana ketemu Jackie Chan gitu loh, bintang-bintang film China. Dia menderita di sana, saya tahu karena dari belakang ada gemuk, sekarang pulang kurus, menderita. Tapi ada maksud Tuhan. Jadilah kita pemelihara kehidupan seperti Ayub dan Musa. Ayub, apa yang kita bisa panggul, kita panggul. Apa yang bisa kita tanggung jawab, tanggung jawab. Saudaraku gak bisa kasih duit, kasih tenaga. Saudaraku tidak bisa kasih tenaga, kasih motivasi. Kasih perkataan kekuatan. Kasih perkataan penghiburan. Kasih semangat. Mungkin perkataanmu sederhana, tetapi orang yang mendengar, orang yang membaca jadi semangat. Oh iya, penderitaan air mata itu harus kita lalui, supaya kita tahu betapa hebat kuasa Tuhan yang mendampingi kita. Yusuf dijadikan orang terkenal. Ayub Tuhan tetapkan menjadi orang terkenal dan diberkati Tuhan. Karena apa? Dia mau taat menanggung penderitaan, punya kesabaran. Ya ibu-ibu, ibu-ibu paling susah. Satu suami yang ngomong apa, anak yang ngomong apa, bingung. Tetapi engkau akan bertahan dalam kesabaran, dan engkau akan tampil menjadi emas. Emas itu kalau kita lihat sebelum dibentuk, sebelum dibakar, sebelum diproses, itu sama dengan lempung, dengan bebatuan serpihan begitu sama. Kita nggak akan bisa bikin, oh ya saya pengen bikin cincin kawin, saya mau bikin kalung, saya mau bikin anting. Nggak akan kelihatan saudara, tetapi begitu dia dibakar, dipanaskan, diproses, baru dibentuk jadi bagus. Saudara nggak akan ujuk-ujuk toko, mas saya mau beli emas, dikasih bongkahan satunya. Saudara bingung itu apa? Bentuknya seperti batu yang serpihan begitu kan pakai. Mau taruh di mana? Tetapi ketika seorang Ayub diberi kesabaran untuk menanggung penderitaan, dia boleh tampil menjadi emas yang luar. Saya harapkan saya dan saudara bisa menjadi orang-orang yang hebat di dalam kuasanya. 4 hal yang kita dapatkan, yaitu kuasa Tuhan atas kehidupan Daud, yaitu kuasa perkataan. Kuasa Tuhan atas kehidupan Nuh adalah kuasa ketaatan. Kuasa Tuhan atas kehidupan Daniel yaitu kuasa kesetiaan. Dan kuasa Tuhan atas kehidupan Ayub dan Yusuf, kesabaran menanggung penderitaan. Jangan dipikir orang gemuk gak menderita loh. Menderita saudara. Kalau udah makan banyak nyesel. Abang gemuk, menderita gak? Menderita. Begitu lihat timbangan serem. Takut jebol jaringnya. Jangan dipikir saudara tidak menderita. Bukan saudara yang kalau menderita, saya menderita loh saudara. Aduh ya saya makan banyak kamu ya. Apalagi kalau suami saya masak, pasti dia akan masak ke saya.
Kita mau baca sama-sama dan kita akan nyanyikan pujian ini. Saya undang para imam musik pada depan untuk mengiringi saya penyanyian pujian ini. Efesus 1 ayat 19. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Percaya nggak? Percaya. Amin. Bagi kemudian kita naikkan menyanyi, kita belajar tentang lagu ini. Lagu ini diciptakan oleh seorang direktur sekolah Alkitab, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Bapak J.E. Awan Datu. Dan saya selalu terkesan dengan pujian ini. Tuhan yang menguatkan kami.
Firman-Mu Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan begitu baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami sebelumnya Tuhan. Kami sering Tuhan meninggalkan Engkau Tuhan. Kami sering Tuhan jauh dari itu Tuhan. Karena kami Tuhan begitu kami kelakukan. Kami sering Tuhan jauh dari itu Tuhan. Tapi kami percaya dan yakin Tuhan semuanya. Kami percaya Tuhan. Kami tidak takut. Karena kami yang punya Engkau yang sungguh luar biasa. Kami tidak takut masalah apapun Tuhan. Penyakit masalah kami tinggalkan saat ini. Bulan Agustus ini Tuhan kami percaya dan yakin Tuhan. Tuhan akan jauh dari penyakit kami bisa beribadah Tuhan. Kami bisa bebas beribadah Bapa. Kami bisa beribadah Tuhan Saudara yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami Tuhan meminum kuasa Roh Kudus Tuhan. Sucikan hati hidup kami Tuhan. Sucikan hati Roh Kudus Tuhan menikmati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada di dekat kami. Tuhan selalu mengirim kami. Setiap kami melangkah dari rumah Tuhan ada mengiring dan memelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan menerima perjamuan kudus. Saya persilakan yang bertugas. Kita naikkan pujian sukacita penuh. Ku
lakukan semuanya ini dengan hati yang benar, dengan hati yang kudus. Lakukan bahwa kita adalah murid-murid Tuhan yang berkomitmen untuk melakukan segala janji-janji Tuhan dan firman Tuhan. Mari angkat roti di sebelah tangan kananmu, angkat lebih tinggi dari bahu. Kita dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuhmu. Haleluya Yesus. Mari kita ambil cawan di sebelah tangan kanan kita angkat lebih tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita terima firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Muliakan Dia. Muliakan Dia. Berikan ucapan syukur. Berikan perkataan yang mulia buat Tuhan yang sudah berkorban bagi kita, sebagai tebusan tubuh dan darah kita, yang akan membenarkan kita, yang akan menyertai kita dalam seluruh waktu kehidupan kita, yang akan membawa kita kepada perkenanannya dari setiap proses kehidupan ini. Haleluya. Perlindungan Tuhan menjadi duduk atas kehidupan kami Tuhan. Kasih dan kemurahan-Mu Tuhan
akan menjadi penyertaan Tuhan, akan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani masa-masa corona ini Tuhan. Dan kami dimampukan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Kami akan bangkit Tuhan. Kami akan Tuhan kerjakan segala apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau bangkit dan menjadi terang bagi kemuliaan Tuhan. Kami mau merasakan kuat kuasa Tuhan yang begitu besar yang mengiringi kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kami mampu dan dimampukan oleh Roh Tuhan. Kami bukan orang lagi orang lemah Tuhan Yesus, tetapi kami dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan karena Tuhan beserta dengan kami Bapa. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu, dan meterai bagi kami Tuhan bahwa janji keselamatan itu ya dan amin. Untuk itu Tuhan kami mau ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kedua. Ya, kita akan pujian kasih yang begitu besar. Haleluya. Kasih yang begitu besar. Untuk sementara saya belum dapat info, cuma dari beberapa orang tetangga kita sudah membuka, ya, tetangga kita sudah membuka. Jadi nanti saya mau ke satgasnya, petugasnya, apakah bisa atau harus dibatasi gimana caranya, ya. Soalnya tetangga kita sudah dibuka Jumat kemarin, ya. Hari Rabu seperti biasa jam 5 sore, ya. Dan hari Sabtu ada ibadah Yud jam 5 sore dilakukan dengan latihan musik. Dan hari Minggu
seperti hari ini jam 7 pagi dan dilanjutkan dengan kalau minggu depan sudah dibuka ada sekolah minggu ya. Anak-anak juga kasihan, mereka pengen beribadah tapi mereka tidak bisa ya. Terus yang ulang tahun tidak ada. Doakan untuk bangsa Indonesia selalu, Kota Indramayu, Kota Hoplis, jemaat yang sakit, jemaat yang tidak hadir hari ini, Bapak Ibu Gembala dan serta keluarga pastori. Kita saling mendoakan, kita saling menguatkan. Laporan keuangan gereja, kas pemuda 1.149.000, persembahan 52.000, snack dari Moses, jadi saldo akhir 1.201.000. Kas sekolah minggu 1.042.000, terus kas diakonia ya, sisa terakhir kemarin dipakai untuk Ferry dan Tante Q, jadi total 1.691.000 ya. Kas Natal masih tetap bertahan 3.788.000 ya. Habis kalau ini ya, pengumuman dari saya demikian. Nanti untuk jadwal ibadah akan di WA atau di SMS kepada Bapak Ibu untuk pastinya. Ya, saya serahkan kepada Ibu Gembala. Tuhan memberkati kita semua. Natalan udah deket ya. Itu bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Biasanya udah latihan anak-anak sekolah minggu ya. Aduh, semoga corona cepat pergi dari muka bumi biar kita bisa Natalan lagi, amin. Siap-siap pakai seragam ya. Seru kalau kita Natalan ya. Tuhan memberkati kita semua. Biar kita tetap menjaga kesehatan kita, amin. Tuhan memberkati kita bagi kembali kita mengucap syukur. Lalu kita lakukan. Kita nyanyi lagu selalu untukmu, selalu untukmu. Selalu
Tuhan. Diberkati rumah sakit, diberkati dokter-dokter, perawat-perawat, obat-obatan segala kebutuhan untuk Tuhan penyembuhan. Dan mereka yang sakit terpapar COVID, baik mereka di rumah sakit, baik mereka yang ada di rumah-rumah, disembuhkan di dalam nama Yesus. Bebaskan kami dari corona, bebaskan COVID Tuhan. Biar kami boleh hidup kuat, kami boleh hidup sehat, karena ada Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan-Mu yang sudah hadir hari ini. Mereka Tuhan taat, setia, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Ada berkat khusus bagi mereka. Jerih payah mereka di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Berkati setiap pemberian, korban perpuluhan, korban persembahan, korban ucapan syukur, korban tantangan berupa apapun Tuhan, makanan minuman yang dibawa ke rumah Tuhan, Tuhan kuduskan, sucikan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih dalam nama Yesus. Rumah ini akan menjadi rumah berkat. Rumah Tuhan ini akan menjadi rumah roti, di mana tidak ada kekurangan, di mana tidak ada kesusahan, di mana tidak ada Tuhan penderitaan, tetapi yang mengalir dari rumah Allah ini hanya kuasa-Mu, hanya perkataan mujizat-Mu, hanya ajaran bagi Tuhan. Dan kami akan memuji kebesaran-Mu atas setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati keluarga Pastori. Apa yang kami hamba-hamba-Mu sediakan untuk Engkau, untuk kami gunakan untuk melayani Engkau. Persiapkan semuanya Bapak. Berikan kami kesatuan hati di antara para hamba-hamba-Mu dan para pelayan-Mu, untuk kami boleh terus melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan pujian. Doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Bapa.